Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 1 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perbuatan Tidak Menyelamatkan. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 2 ayat 16 sampai dengan ke-17. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah tatkala kami berbuat baik, kami berbuat hal-hal yang luar biasa, kami tetap adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sungguh menarik, ternyata masuk surga itu bukan karena perbuatan baik, sekalipun perbuatan baik adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dilakukan seumur hidup. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Kalau kemudian perbuatan baik itu tidak akan membuat kita masuk ke dalam surga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang bisa masuk ke surga adalah sesuatu yang sangat sempurna, yang kudus, yang tidak bercela dan tidak pernah melakukan dosa, baik secara pribadi oleh dirinya maupun juga dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam hal ini tentu nenek moyang kita bersama adalah Adam dan Hawa. Di dalam status diri sebagai keturunan orang berdosa saja, kita sudah tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya, seandainya kita berandai-andai, dari seumur hidup ada orang yang sedemikian baik, dari lahir sampai mati tidak pernah ada dosa yang dilakukan. Tetapi karena dia membawa dosa turunan dari nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa, dia tetap tidak bisa masuk surga. Sehingga di dalam kondisi ini, kesimpulannya adalah perbuatan baik, melakukan hukum Taurat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aturan-aturan, kita tahu dengan jelas, hukum Taurat itu pada dasarnya adalah sebuah hukum yang sangat baik. Mengatur, menghindarkan orang untuk berbuat dosa, menolong orang supaya dekat dengan Tuhan, mengingatkan manusia jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, supaya tetap lekat dengan Tuhan, memelihara hari Sabat, dan tidak mengingini barang kepunyaan orang lain, tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, menghormati orang tua. Itu semuanya baik. Tetapi jika semua itu dilakukan seandainya ada orang yang sedemikian baik, lalu kemudian dia tidak pernah melakukan dosa, tetap dia membawa yang namanya dosa keturunan dari nenek moyangnya. Sehingga status berdosa dan perbuatan dosa membuat kita tidak punya hak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, dari kedua ayat yang kita pelajari dalam Galatia 2 ayat 16 sampai 17, pada prinsipnya hanya kasih karunia di mana Kristus menyelesaikan dua perkara dosa itu. Yang pertama dosa turunan, Tuhan Yesus selesaikan lewat penyaliban yang dia terima di kayu salib. Yang kedua adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang. Setelah dia percaya, orang tersebut juga melakukan dosa. Tentu dosanya tidak berdampak kepada untuk tidak bisa masuk ke surga. Tetapi kalau ada orang yang kemudian seakan-akan percaya kepada Tuhan, lalu kemudian hidupnya penuh dengan dosa, lalu orang mengatakan enak sekali, asal percaya kemudian hidup berbuat dosa, maka kita boleh berikan asumsi dan kesimpulan, jangan-jangan orang tersebut hanya mengaku percaya kepada Kristus, namun sesungguhnya dia belum percaya. Dia percaya dalam mulutnya, tapi roh jiwanya itu tidak menerima Kristus. Karena kalau seseorang itu sudah ada Kristus di dalam dirinya, ada roh Kristus, ada roh kudus, sekalipun orang tersebut bisa berbuat dosa, tapi dia terus mengalami progres kehidupan yang makin hari makin baik. Sehingga kalau ada orang percaya, yang kehidupannya mungkin keturunannya orang percaya, dia orang Kristen, anak Tuhan, tetapi hidupnya makin hari makin buruk dan tidak punya kepekaan bagaimana hidup dalam kebenaran, jangan-jangan dia sendiri belum percaya kepada Kristus. Karena seseorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kristus sendiri, Roh Allah Tritunggal, maka kehidupannya akan punya kekuatan dan punya ketaatan untuk terus berbuat yang semakin baik buat kemuliaan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, prinsip yang kita pelajari bersama bahwa
Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Tapi seorang anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, sudah menjadi milik Kristus, maka dia tidak bisa tinggal diam untuk tidak berbuat baik. Dan dia akan menjadi sangat gelisah sewaktu dia berbuat dosa. Sehingga sahabat seperjalanan, jangan kemudian kita tidak mawas diri. Jangan-jangan kita belum percaya kepada Kristus sewaktu hidup kita di dalam bukti keseharian. Makin hari menjadi anak Tuhan, kita menipu orang, kita merugikan orang lain, berumah tangga, kita melakukan kekerasan kepada keluarga, atau menjadi orang yang malas, tidak bertanggung jawab. Kehidupannya puluhan tahun, begitu-begitu saja, atau bahkan makin buruk. Jangan-jangan diri orang tersebut memang belum percaya kepada Kristus dan membutuhkan pertobatan dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Sahabat seperjalanan, kedua ayat yang kita baca tadi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal ini benar bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Kalau kita belajar pada ayat yang ke-17, ingatlah, Kristus pekerjaannya bukan hanya terus mengurusi dosa-dosa kita, tetapi menolong kita bagaimana hidup kita itu makin bertumbuh, semakin baik. Dalam rumah tangga menjadi pribadi yang memberkati, membuat anggota keluarga kita tinggal betah dan bangga memiliki setiap kita masing-masing. Jangan menjadi orang yang membawa luka, jangan menjadi orang yang kemudian membawa rasa sakit. Jangan menjadi orang yang membawa kepahitan, karena kehidupan kita tidak menjadi berkat. Jangan-jangan kita menjadi terang dunia, hidup kita terus berbuat kegelapan. Jangan-jangan kita menjadi garam dunia, jangan-jangan kita membawa cuka yang pedih kepada orang lain. Ada banyak ilustrasi tentang orang-orang yang hidupnya itu adalah hidup terus merugikan orang lain. Hidup kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan, sikap egois, mencelakakan orang lain, bergosip, mengfitnah orang lain. Hidup kita hanya sebagai status orang percaya, tetapi jangan-jangan engkau belum percaya kepada Kristus. Lalu apa yang terjadi? Hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain dan Tuhan tidak pernah dimuliakan. Sahabat seperjalanan, ingatlah, hidup kita semata-mata adalah karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Allah. Tidak ada kelayakan. Sekalipun mungkin kita sudah melakukan hal yang luar biasa, perbuatan baik, ingatlah, perbuatan baik itu adalah sebuah ekspresi, ucapan syukur untuk seluruh kebaikan Allah. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dibincangkan, apalagi diumumkan, apalagi dipublish di media sosial. Sewaktu kita melakukan kebaikan, difoto, di video, disebar, di-share, supaya orang lain semua tahu kita adalah orang-orang baik. Orang-orang baik adalah orang-orang yang justru merasa dia tidak baik. Dia terus merasa lebih banyak dosanya daripada perbuatan baik yang dilakukannya. Mari kita menjadi orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi semakin baik, dan perbuatan hidup kita adalah tidak membawa kita ke surga. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.